Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apakah yang daftar Banpres UMKM itu akan lolos. Nah, silakan teman-teman simak videonya. Nah, di sini saya akan menyampaikan seberapa besar peluang lolosnya serta apa penyebab tidak lolosnya. Silakan teman-teman simak videonya. Apa kabarnya sahabat UMKM dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait Banpres UMKM. Nah, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM telah mengucurkan bantuan langsung tunai atau BLT UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pendaftaran BLT UMKM atau yang lebih dikenal dengan Banpres Produktif atau Bantuan Produktif Usaha Mikro BPUM tersebut berakhir pada bulan November 2020. Nah, BPUM merupakan bantuan yang diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah mikro UMKM yang ada di Indonesia. Program bantuan langsung tunai BLT UMKM atau Bantuan Presiden Banpres Produktif Usaha Mikro diberikan itu sebesar 2,4 juta kepada pelaku UMKM yang lolos seleksi. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan Banpres UMKM tersebut, masyarakat dapat mendaftar melalui dinas UMKM di daerah masing-masing, atau ada beberapa juga masyarakat tidak perlu mendaftar, itu hanya diusulkan oleh lembaga pengusul. Nah, lembaga pengusul diantaranya salah satunya itu yang banyak menerima Banpres adalah PNM Mekar. Nah, PNM Mekar kurang lebih mengusulkan 5,9 juta nasabah yang akan menerima Banpres tersebut. Nah, apabila nantinya teman-teman memenuhi kriteria dan lolos seleksi, maka dana Banpres dapat dicairkan itu melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, bank penyalur diantaranya yaitu Bank BRI dan Bank BNI. Nah, biasanya untuk Bank BRI itu diperuntukkan untuk pendaftar umum atau yang mendaftar lewat Dinas Koperasi dan UMKM di daerah masing-masing atau lembaga pengusulannya. Nah, sedangkan Bank BNI itu biasanya digunakan untuk menyalurkan Banpres UMKM untuk nasabah PNM Mekar. Nah, sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya ini, silakan klik tombol subscribe kemudian nyalakan loncengnya. Nanti setiap harinya teman-teman akan mendapatkan informasi dan update terkait bantuan pemerintah, baik itu Banpres UMKM maupun bantuan pemerintah lainnya. Nah, teman-teman juga bisa menyimak atau melihat video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Siapa tahu videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Perlu diketahui juga bahwa program Banpres UMKM sudah dimulai atau diluncurkan sejak bulan Agustus 2020. Awalnya disediakan kuota sebanyak 9 juta penerima Banpres tersebut. Tetapi pada bulan Oktober karena peminatnya cukup banyak, akhirnya ditambah kuota sebanyak 3 juta penerima. Jadi total penerima di tahun 2020 ini sebanyak 12 juta penerima Banpres UMKM. Nah, nanti kalau teman-teman dinyatakan sebagai penerima Banpres UMKM itu akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS. Nah, kalau pendaftar umum itu akan di SMS atau diberitahukan oleh Bank BRI. Biasanya dapat SMS dari BRI Info yang menginformasikan bahwa menerima Banpres. Atau teman-teman juga bisa mengeceknya di e-forum BRI. Di situ nanti teman-teman tinggal memasukkan nomor induk KTP, kemudian nanti akan muncul informasi lolos atau tidaknya. Nah, sedangkan yang diusulkan oleh PNM Mekar itu akan diinformasikan oleh petugas PNM Mekar kepada nasabah PNM Mekar yang mendapatkan Banpres tersebut. Nah, jika pendaftar dinyatakan lolos dan tidak mempunyai rekening, maka akan dibuatkan rekening baru oleh bank penyalur baik
baik itu Bank BRI maupun Bank BNI. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah yang mendaftar Banpres UMKM itu akan berpeluang lolos semua atau tidak? Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa penyebabnya, teman-teman. Nah, jika nanti teman-teman itu tidak lolos, artinya penyebab utamanya adalah karena kuota terbatas, teman-teman. Nah, saya sudah mendapatkan kuota pendaftar Banpres UMKM. Saya kutip dari website kompas.com. Ini dia, teman-teman. Pendaftar BPUM mencapai 28 juta orang. Ini berita pada tanggal 29 Oktober 2020. Nah, pada tanggal tersebut sudah mencapai 28 juta, apalagi di akhir November kemungkinan lebih dari 28 juta orang. Nah, itulah menjadi penyebab utamanya kita tidak lolos, teman-teman. Artinya, kuota yang disediakan itu 12 juta, sedangkan yang mendaftar lebih dari 28 juta. Jadi ada sekitar 15 juta bahkan lebih itu yang tidak lolos, teman-teman. Nah, makanya peluangnya itu tidak terlalu besar untuk lolos mendapatkan bantuan ini. Artinya teman-teman itu harus siap baik itu lolos atau tidak nantinya. Nah, karena namanya bantuan itu kita bisa dapat atau tidak. Nah, kalau kita dapat nantinya artinya disyukuri, kalau belum dapat artinya belum rezeki kita. Kemudian selain kuota, beberapa penyebab lainnya diantaranya karena seperti yang kita lihat di persyaratan Banpres UMKM, di persyaratannya kalau kita lihat ulang, yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK, selanjutnya memiliki usaha mikro, kemudian bukan ASN, TNI Polri, serta pegawai BUMN BUMD. Nah, kemudian tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Nah, bila teman-teman tidak memenuhi syarat, misalkan teman-teman itu sebagai PNS maupun TNI Polri, artinya besar kemungkinan itu tidak lolos. Karena kan data kita itu dicek oleh pihak kementerian, nomor induk kependudukan kita dicek apakah kita itu sebagai PNS atau anggota TNI Polri atau pegawai BUMN BUMD. Apabila masuk dalam anggota tersebut, besar kemungkinan dipastikan tidak lolos. Selanjutnya, bila teman-teman itu sedang menerima kredit atau pembiayaan dari bank atau KUR, bisa dipastikan besar kemungkinan memang tidak lolos karena memang syaratnya tidak boleh sedang menerima kredit atau pembiayaan dari bank. Karena kan data kita itu dicek oleh pihak bank apakah kita masih mempunyai kredit di bank atau tidak. Nah, itu dia, teman-teman, untuk beberapa penyebab tidak lolos. Artinya dengan melihat beberapa penyebab tidak lolosnya menjadi penerima Banpres UMKM, kita bisa melihat peluangnya seberapa besar kita akan lolos. Nah, teman-teman, artinya kalau tidak lolos jangan putus asa, karena kan rezeki tidak hanya dari bantuan pemerintah, rezeki bisa dapat dari yang lainnya. Nah, semoga teman-teman khususnya yang sedang melihat video ini, yang saat ini sedang menunggu lolos atau tidaknya, saya doakan semoga lolos, dan kalaupun nanti tidak lolos, saya doakan agar bisa mendapatkan rezeki di luar sana dan semoga rezekinya lebih banyak dan usaha teman-teman semakin maju dan berkembang. Nah, buat teman-teman yang tidak lolos, jangan putus asa. Semoga di tahun depan, tepatnya tahun 2021, yang kemungkinan besar akan dibuka lagi Banpres UMKM ini. Semoga di tahun 2021 nanti teman-teman bisa lolos mendapatkan Banpres UMKM ini. Demikianlah informasi yang bisa saya bagikan terkait seberapa besar peluang akan lolos mendapatkan Banpres UMKM. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.